Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab pertama dari pelajaran kita di kelas 12 ini, yaitu dimensi 3. Nah, dimensi 3 ini akan diajar oleh saya, yaitu Bang Jamal. Nah, mungkin adik-adik semua telah belajar ini karena ini merupakan bab pertama di dalam pembelajaran kita dalam buku matematika wajib. Nah, jadi dalam pelajaran ini ada 3 hal yang kita pelajari, yaitu jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang. Yang mana adik-adik nanti akan menyadari di akhir bab bahwa ketiga konsep ini adalah satu kesatuan, yang mana ketiganya itu intinya adalah menentukan jarak. Dan teorema yang paling banyak membantunya adalah teorema Pythagoras, baik itu mengukur jarak secara geometri di bidang geometri maupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum mulai kita harus menyamakan persepsi kita mengenai titik, garis, dan bidang. Nah, titik, garis, dan bidang ini termasuk istilah yang tidak didefinisikan. Kenapa? Karena dianggap mudah dijelaskan atau setiap orang memiliki persepsinya masing-masing apa itu titik, garis, dan bidang. Tetapi persepsi mereka itu semuanya benar, tidak ada yang salah. Maka dengan alasan tersebut para ahli tidak mendefinisikannya. Tetapi Bang Jamal tetap mendefinisikannya dari salah satu buku agar kita semua mengetahui salah satu pengertian atau istilah dari titik, garis, dan bidang ini. Ada titik. Titik ini adalah unsur yang mewakili suatu lokasi, namun tidak mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Biasanya disimbolkan dengan dot atau bulatan kecil sebagai petanda saja. Sementara garis adalah himpunan titik-titik atau bisa juga disebut dengan jejak titik yang bergerak. Jadi ada titik kita gerakkan, maka semua berkas jejaknya itu membentuk suatu garis. Nah, yang ketiga ada bidang. Bidang ini dapat dibayangkan sebagai jejak sebuah garis yang digeser menyamping. Jadi kita punya garis, kita geser, maka semua jejaknya akan membentuk suatu bidang. Atau bisa juga bidang ini dibentuk dari 3 garis yang tidak sejajar, dan daerah yang berada dalam ketiga garis tersebut itulah bidang. Jadi seperti gambar adik-adik bisa lihat, itu adalah titik, garis, dan bidang. Nah, sekarang kita masuk ke konsep kita, yaitu jarak. Jarak di bab ini merupakan konsep fundamental karena semua hal yang kita lakukan pada bab ini adalah mengenai jarak. Nah, sebenarnya apa sih jarak? Jarak pada dimensi 3 adalah jarak terdekat yang bisa kita peroleh dari konsep jarak yang akan kita hitung. Nah, jadi jika kita ingin menghitung suatu jarak dua benda, maka yang dimaksud jarak dalam bidang geometri ini atau dimensi 3 ini adalah yang paling dekat. Nah, secara umum, garis khayal yang mewakili jarak pastilah saling tegak lurus secara umum. Maksudnya bagaimana? Kita lihat contoh A. Itu ada garis A dan B. Kita ingin mengetahui jarak antara kedua garis. Maka kita buat garis khayal yang warna hitam berpanah itu. Maka garis tersebut pasti tegak lurus dengan salah satunya. Di sini dengan A. Itulah contoh dari kata-kata yang paragraf kedua. Nah, atau bisa juga pada gambar B, yaitu jarak dari E ke garis AF. Nah, kita lihat di sana pada garis AF yang jarak terdekatnya ke titik E adalah pada titik M pada AF. Nah, maka garis khayal yaitu garis EM pastilah tegak lurus dengan garis AF. Nah, seperti itu. Nah, kita masuk ke satu dari 3 jarak yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama jarak titik ke titik. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan jarak titik ke titik? Jarak antara dua titik dapat dihitung dengan teorema Pythagoras. Ya, memang teorema Pythagoras ini akan menjadi teorema yang fundamental atau mendasar dalam setiap perhitungan jarak. Misalnya pada gambar yaitu titik A dan titik B. Kita ingin menghitung jaraknya, maka kita bantu dengan titik C yang mana menyebabkan terdapat 2 sisi, yaitu sisi AC dan BC. Maka baru bisa kita hitung nilai sisi AB-nya atau panjang AB-nya atau jarak A ke B. Nah, jadi secara umum bagaimana cara kita menghitungnya? Cara menentukan jarak titik ke titik
menurut Bang Jamal secara umum ada 4 langkah. Apa langkahnya? Misalnya kita ingin menentukan jarak 2 titik, yaitu B ke H seperti pada gambar. Maka kita pilih dua sisi selain dari jarak H ke B. Yang mana dua sisi tersebut kita telah mengetahui panjangnya. Sehingga dapat diambil kesimpulan langkah 1 ke 2 kita itu kita harus memilihnya dengan jeli. Nah, setelah kita mengetahui sisi-sisi tersebut, kita gunakan teorema Pitagoras. Nah, ini menurut Bang Jamal, konsep secara umum kita menentukan jarak titik ke titik. Kita ingat ini. Nah, kita lanjut. Kita lanjut yang kedua, yaitu jarak titik ke garis. Nah, misalnya kita ingin menghitung jarak titik A ke garis BC, seperti pada gambar A. Apa maksudnya? Maksudnya kita akan menghitung jarak terdekat titik A ke garis BC. Misalkan jarak terdekat tersebut adalah titik D, seperti gambar B. Maka yang dimaksud jarak A ke garis BC adalah panjang dari AD atau garis AD. Nah, bagaimana cara kita untuk menentukan jarak atau nilai dari AD tersebut? Ya, intinya kembali lagi secara umum dengan teorema Pitagoras. Tetapi mungkin pada beberapa kasus kita dibantu dengan luas segitiga dan konsep kosinus. Tetapi kita sangat menganjurkan jangan sampai ke konsep kosinus karena biasanya soal-soal yang untuk kelas 12 ini bisa diselesaikan dengan teorema Pitagoras atau bantuan luas segitiga. Nah, Bang Jamal telah membuat 2 langkah cara kita menentukan jarak titik ke garis, yaitu kita gambar garis khayal dari titik ke garis sehingga tegak lurus seperti gambar sebelumnya, yang slide sebelumnya. Nah, pada gambar C. Lalu dari sini kita dapat menentukan jarak titik ke titik. Nah, ternyata jarak titik ke garis pada hakikatnya juga menentukan jarak titik ke titik. Karena kita telah mewakili titiknya seperti contoh sebelumnya, yaitu dari garis BC kita wakili dengan titik D. Nah, inilah yang dimaksud dengan kembali ke konsep jarak titik ke titik. Atau pada contoh di slide ini, yaitu jarak titik E ke garis AG pada suatu kubus. Nah, kita lanjut. Yang ketiga yaitu jarak titik ke bidang. Nah, misalnya kita ingin menentukan jarak titik P ke bidang PQRS atau bidang X. Seperti pada gambar, bisa adik-adik lihat. Nah, maka jarak tersebut adalah garis AP. Yang mana dengan syarat AP tegak lurus dengan semua garis pada bidang PQRS atau bidang X yang melewati titik A. Seperti pada gambar kita bisa lihat, jika kita ingin menentukan jarak titik P ke bidang X, maka ibaratnya kita akan menyinari atau menjatuhkan titik P ini ke bidang PQRS sehingga berkasnya itu tegak lurus, nampak seperti PA. Nah, maka pastilah setiap garis, karena kita tahu definisi tadi, setiap garis pada bidang PQRS akan tegak lurus dengan PA. Seperti contoh itu ada garis K. Kita lanjut. Jadi, bagaimana cara menentukannya? Cara menentukan jarak titik ke bidang secara umum pastilah dengan Pitagoras lagi. Ya, memang Pitagoras akan terlibat di semua jarak ini. Nah, tetapi Bang Jamal akan memberikan 2 langkah secara umumnya. Yaitu yang pertama, kita buat garis bantu yang mewakili bidang yang dituju dengan cara memilih salah satu dari garis-garisnya. Apa maksudnya? Jadi kita memiliki bidang. Bidang ini apa definisinya tadi? Yaitu berkas garis yang bergerak terus kan, sehingga terdapat bidang. Maka pastilah dalam bidang ini terdapat banyak garis. Jadi kita pilih salah satu garis yang mewakili bidang tersebut yang pas. Jadi di sini kita uji kejelian kita dalam memilih garis yang mewakili. Nah, setelah kita pilih garis yang mewakili, kita tentukan jarak titik ke garis tersebut. Nah, setelah terdapat garis yang mewakili bidang tersebut, kita tentukan jarak titik ke garis tersebut. Sehingga kembali ke konsep jarak titik ke garis. Nah, kalau sudah kembali ke konsep tersebut, maka ujung-ujungnya akan kembali ke jarak titik ke titik. Nah, inilah alasannya kenapa semua konsep jarak titik ke titik, titik ke garis, titik ke bidang adalah satu kesatuan. Karena semuanya itu terkait
dan pada hakikatnya konsepnya itu sama. Seperti pada contoh, yaitu jarak titik N ke bidang KMR. Nah, karena kita telah selesai memberikan konsep, kita ulas lagi sebelum kita mulai ke contoh soal ini. Jadi, secara umum, yang diminta dalam kita menentukan jarak ini adalah kejelian kita. Memilih sisi-sisi yang akan membantu kita menentukan jarak. Yang pada nantinya, cara penentuan jarak adalah menggunakan konsep Pythagoras. Nah, kita ulangi. Apa tadi adik-adik? Yang kita lakukan secara umum adalah mencari sisi-sisi yang akan membantu kita, baik itu untuk menentukan jarak titik ke titik, titik ke garis, maupun titik ke bidang. Sehingga sisi-sisi yang kita pilih itu dapat membantu kita dalam menggunakan teorema Pythagoras, sehingga akan kita peroleh jarak yang kita inginkan tersebut. Nah, kita langsung ke contoh soal. Yang pertama itu contoh soal untuk jarak titik ke titik. Apa itu? Yaitu diketahui sebuah kubus ABCD EFGH dengan sisi 6 cm. Nah, yang tentukanlah yang pertama itu yaitu yang A-nya jarak titik B ke H. Lalu yang B-nya jarak titik A ke P dengan P titik tengah dari HF. Lalu jarak titik B ke Q dengan Q berada pada segmen HE sedemikian sehingga EQ banding QH sama dengan 2:1. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikannya? Kita gambar dahulu. Untuk yang A, kita perhatikan panjang HB atau jarak dari H ke B diwakili oleh garis warna hijau pada kubus. Nah, sekarang kita perhatikan. Kembali ke langkah kita tadi, yaitu kita mencari sisi yang akan membantu kita. Maka panjang HB akan dibantu oleh sisi HD dan DB. Dan di sini kita menggunakan Pythagoras. Nah, kita nampak yaitu HB akan sama dengan akar dari BD kuadrat ditambah HD kuadrat. Tetapi kita perhatikan, kalau HD itu kita sudah mengetahui yaitu 6 cm. Tapi kalau BD kita belum mengetahuinya. Maka kita cari dulu BD. Bagaimana cara mencari BD? Yaitu dengan konsep Pythagoras lagi, yaitu kita cari sisi yang membantu, yaitu AD kuadrat ditambah AB kuadrat. Kita masukkan, maka menjadi akar dari 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat, yaitu akar dari 36 kali 2. Sehingga jawabannya adalah 6 akar 2. Nah, kita lanjut. Karena kita telah mengetahui BD, maka mencari HB-nya akan mudah, yaitu HB akan sama dengan akar BD kuadrat ditambah HD kuadrat. Kita masukkan 36 kali 2 ditambah 6 kuadrat, atau 36 kali 2 ditambah 36. Kita langsung keluarkan 36-nya, maka akan menjadi akar 36 kali 3. Ini konsep penjumlahan kalian biasa. Nah, kita dapatkan adik-adik yaitu 6 akar 3. Nah, kita lanjut untuk yang B. Nah, di sini Bang Jamal hanya memberikan gambaran bagaimana mencari AP dan BQ, yaitu untuk B dan C. Sementara bagaimana cara pastinya untuk mencarinya, Abang Jamal serahkan kepada adik-adik, karena adik-adik telah memahami materinya terlebih dahulu, yaitu yang tadi. Nah, pada AP kita lihat pada gambar, yaitu yang diwakili oleh warna ungu, sama semuanya warna ungu. Nah, kira-kira menurut adik-adik apakah yang membantu kita dalam mencari ini? Bisa saja kita memerlukan titik-titik bantu lain yang mewakili suatu garis nantinya. Yaitu mungkin pada B ini akan kita buat garis PO, yang mana O itu berada di tengah-tengah bidang ABCD. Nah, nanti kita bahas di diskusi kita kalau adik-adik tidak bisa menjawabnya atau ingin bertanya. Lalu yang ke C-nya yaitu panjang BQ. Ya, kita lihat ini BQ. Karena EQ banding QH tadi 1:2. Sementara panjang EH itu 6, maka itu bisa kita buat EQ-nya itu 4 dan QH-nya itu 2. Nah, kita cari garis membantu kita agar bisa kita mencari BQ ini. Di sini terlihat bahwa BE bisa membantu kita dan EQ bisa membantu kita, sehingga langsung nampak nanti panjang BQ-nya. Tetapi kita akan bahas nanti di diskusi jika adik-adik kurang paham atau ingin bertanya nantinya. Kita lanjut, yaitu contoh soal jarak titik ke garis. Nah,
Pada kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 8, tentukan jarak titik E ke garis AG. Nah, soalnya seperti itu. Jadi langkah kita pertama ya kita gambarkan seperti pada gambar sisi kanan kita. Kita lihat ada garis AG, lalu kita buat titik E ke garis AG itu adalah sebuah garis khayal, yang mana garis khayal tersebut pastilah tegak lurus dengan AG. Nah, bagaimana cara kita pertama? Ya, kita cari garis yang bantu kita di sini, yaitu garis EG dan garis AG. Garis EG kita telah mengetahuinya, itu berapa? 8 akar 2. Ini dari konsep Pitagoras, yaitu EH kuadrat ditambah HG kuadrat, karena sisinya 8. Lalu garis AG, seperti contoh dari jarak titik ke titik tadi, yang ini sama kan? Maka pastilah 8 akar 3. Jadi sekedar intermezzo adik-adik bahwa panjang suatu sisi misalnya A, maka panjang diagonal bidangnya akan sama dengan A akar 2. Dan panjang diagonal ruangnya akan sama dengan A akar 3. Abang rasa adik-adik telah belajar ini di bab pertama saat belajar materi ini. Atau kalau mungkin lupa, nanti kita diskusikan. Nah, kita lihat. Karena kita telah mengetahui beberapa hal. Pada AG ini kita anggap titik yang menjadi panjang garis khayal dari E ini adalah titik P yang tegak lurus ini. Maka kita gambar, kita keluarkan dia dari kubusnya. Maka terdapat di sebelah kiri kita ini, yaitu AEG segitiga AEG, yang mana E tegak lurus kepada garis AG di titik P, sehingga EP tegak lurus AG. Nah, kita telah mengetahui bahwa EG 8 akar 2 dan EA 8. Sementara AG 8 akar 3. EA 8 karena dia itu adalah sisi dari kubusnya. Nah, cara menjawab ini tergantung adik-adik. Ada dua cara di sini Bang Jamal berikan. Yang pertama, kita memanfaatkan tegak lurusnya. Tegak lurus dari sudut E dan sudut EPG. Nah, kita perhatikan bahwa luas segitiga AEG dapat dihitung dari dua cara, yaitu dengan alasnya AG, berarti memanfaatkan tegak lurusnya P, lalu alasnya AE atau EA yang melibatkan ketegak lurusan sudut E. Maka luas AEG dengan alas AG akan sama dengan luas AEG dengan alas EA. Sekarang kita tinggal menggantinya, yaitu luas segitiga adalah setengah dikali AG dikali EP akan sama dengan setengah dikali EA dikali EG. Kita ganti semuanya dan kita coret yang bisa, yaitu setengah dengan setengah, coret. Tersisa AG dikali EP sama dengan EA dikali EG. Kita ganti, AG adalah 8 akar 3 dikali EP akan sama dengan EA adalah 8 dikali EG adalah 8 akar 2. Maka EP saja akan sama dengan 8 dikali 8 akar 2 per 8 akar 3. Yaitu 8 akar 2 per akar 3. Sehingga jawabannya adalah 8 per 3 akar 6. Ini merasionalkan. Kita harus ingat konsep merasionalkan. Jadi jarak garis E ke AG yaitu EP ini adalah 8 per 3 akar 6. Nah, ada cara lainnya, yaitu cara kedua. Cara kedua ini tanpa melibatkan ketegak lurusan sudut E. Jadi yang kita perhatikan adalah segitiga AEG dan segitiga EPG. Oh maaf, sepertinya ini bukan AEG ya adik-adik, tapi AEP, bukan AEG. Nah, kedua panjang EP pasti adalah sama pada kedua segitiga ini, yaitu segitiga EAP dan segitiga EGP, yang mana kita akan mencari bahwa panjangnya pasti sama, yaitu EP kuadrat akan sama dengan EP kuadrat. Tulis di sini. Maka EP kuadrat yang pertama bisa digunakan dari segitiga EAP, yaitu EA kuadrat dikurang AP kuadrat. Ini Pitagoras. Lalu EP kuadrat juga bisa dengan segitiga EGP, yaitu EG kuadrat dikurang GP kuadrat. Dan yang ini juga Pitagoras.
Nah, kita ganti yang kita ketahui yaitu EA. EA berapa? 8 kuadrat dikurang AP. Agar lebih mudah kita misalkan saja dengan X. X kuadrat akan sama dengan EG yaitu 8 akar 2. Maka 8 akar 2 kuadrat dikurang GP-nya 8 akar 3 dikurang X dan dikuadratkan. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa demikian? Karena kita perhatikan bahwa AP tadi yaitu X. Maka sisanya itu PG adalah atau GP adalah 8 akar 3 kurang X. Nah, di sini adik-adik harus jeli, jangan sampai ceroboh. Nah, kita jabarkan semuanya. 64 dikurang X kuadrat akan sama dengan 128 dikurang dalam kurung 192 dikurang 16 dikali akar 3 dikali X ditambah X kuadrat. Nah, maka akan menjadi 64 dikurang X kuadrat sama dengan 128 dikurang 192 ditambah 16 akar 3 dikali X dikurang X kuadrat. Maka akan sama dengan 64 dikurang 64 sama dengan min 64 ditambah 16 dikali akar 3 dikali X. Kita sederhanakan, kita lihat, maka akan menjadi X-nya itu 8 per 3 akar 3. Nah, adik-adik, sekarang kita belum selesai. Kita mencari nilai jarak E ke AG, bukan nilai AP, karena X ini mewakili AP. Nah, di sini kita harus hati-hati. Maka, menentukan panjang EP-nya, yaitu EP kuadrat akan sama dengan, karena kita AP telah mengetahui, maka akan lebih mudah dengan segitiga AEP, yaitu EA kuadrat dikurang AP kuadrat. Maka 8 kuadrat dikurang 8 per 3 dikali akar 3 dan dikuadratkan, yaitu akan sama dengan 64 dikurang 64 per 3. Sehingga EP kuadratnya akan sama dengan 128 per 3. Kita sederhanakan dan kita rasionalkan, kita kali dia dengan akar 3 per akar 3, di akhirnya akan sama dengan 8 per 3 akar 6. Yang mana cara 1 dan cara 2 ini sama, yaitu jarak E ke garis AG adalah 8 per 3 akar 6. Nah, kita berikan contoh terakhir, itu contoh jarak dari titik ke bidang. Kita perhatikan ada sebuah kubus KLMN OPQR yang memiliki panjang rusuk 6 cm. Maka perhatikan segitiga KMR yang garis putus-putus. Tentukanlah jarak titik N ke bidang KMR. Nah, bagaimana cara kita menjawab ini? Secara umum kita gambarkan biar lebih mudah. Dan kita detailkan seperti ini. Kita lihat tadi ada KMR. Ini KMR. Lalu ada sudut N. Dan yang kita cari adalah jarak N ke KMR. Ingat, kalau jarak pasti tegak lurus. Maka akan ada sebuah garis khayal dari N ke bidang KMR yang akan tegak lurus. Kita misalkan dia berada tegak lurus di titik S. Maka ditulis sini S. Dan kita lukis garis bantunya yaitu NR, NT, dan TR. Nah, dari gambar tersebut, jarak titik N ke bidang KMR sama saja dengan panjang NS. Nah, kita langsung saja. Bagaimana mencari panjang NS ini? Yang pertama kita mengetahui bahwa sisi kubus panjangnya adalah 6 cm. Yang mana pada gambar ini bisa diwakili oleh NR. Nah, kita perhatikan lagi bahwa NT itu setengah dari NL atau setengah dari sisi diagonalnya, sisi diagonal bidang. Maka setengah dikali 6 akar 2 sama dengan 3 kali akar 2. Maka untuk ini adik-adik, 6 akar 2 ini adik-adik harus cepat mengingat bahwa sisi diagonal itu pasti sisi dikali akar 2. Sedangkan kalau sisi diagonal ruang itu akan sama dengan sisi kubus dikali akar 3. Itu harus adik-adik ingat supaya lebih mempermudah adik-adik dalam menjawab soal dengan cepat. Nah, sehingga RT-nya, kenapa kita cari RT? Ya, untuk membantu kita mencari NS tadi. Maka RT-nya akan sama dengan akar dari NT kuadrat ditambah NR kuadrat, yaitu akar dari 3 dikali akar 2 dikuadratkan ditambah 6 kuadrat, yaitu akar dari 18 tambah 36 yang sama dengan akar 54, yaitu 3 dikali akar 6 atau 3 akar 6. Nah, sekarang kita kembali ke pokok permasalahan kita, itu mencari jarak N ke KRM atau NS. Nah, NS ini akan mirip
pada soal kita sebelumnya itu jarak titik ke garis. Ada dua cara sebenarnya, memanfaatkan siku-siku atau memanfaatkan kedua siku-sikunya. Di sini kita cuma memanfaatkan Pitagorasnya antara dua segitiga ini, yaitu kita perhatikan bahwa luas NTR akan sama dengan luas NTR. Nah, di sini ada dua cara mencari luas NTR, yaitu dengan memanfaatkan siku-siku pada N, dan yang kedua memanfaatkan siku-siku pada S. Sehingga yang pertama yang dengan memanfaatkan siku-siku pada S, yaitu akan menjadi setengah dikali RT dikali NS, yang mana alasnya itu RT. Nah, sedangkan cara yang keduanya itu luas NTR juga, dengan memanfaatkan alasnya yaitu NT, maka akan sama dengan setengah dikali NT dikali NR. Kita coret yang bisa dicoret, yaitu setengah dengan setengah saling menghabisi, maka tersisa RT dikali NS sama dengan NT dikali NR. RT-nya berapa? RT-nya adalah 3 akar 6, yang mana itu yang kita cari tadi, yaitu 3 akar 6 dikali NS sama dengan NT, yaitu 3 akar 2. Dan NR-nya adalah 6. Maka NS saja akan sama dengan 3 akar 2 dikali 6 per 3 akar 6, yaitu sederhanakan akan menjadi 2 akar 3. Maka jarak dari titik N ke bidang KMR adalah 2 akar 3. Nah, demikianlah adik-adik pembahasan kita mengenai jarak, yaitu jarak titik ke titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Jadi mungkin penutup kita, konsep semua jarak ini pastilah menggunakan Pitagoras. Dan agar kita mudah mencari jarak itu, kita manfaatkan sisi-sisi yang ada. Dan sisi-sisi yang ada ini jika tidak memiliki panjang yang diketahui, kita cari juga panjangnya dengan Pitagoras. Jadi intinya semua hal mengenai jarak antara titik ke titik, titik ke garis, titik ke bidang melibatkan Pitagoras dan sisi-sisi. Yang mana semakin kita sering berlatih, kita akan mudah mencari sisi-sisi terkait dan membuat kita lebih mudah menggunakan konsep Pitagoras yang sesuai. Jadi demikianlah video pelajaran kita mengenai dimensi 3 ini. Berhubung adik-adik sudah belajar juga sebelumnya sehingga materinya juga dipadatkan. Jadi kita lanjut saja ke ruang diskusi. Terima kasih adik-adik dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.